Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, SPJ, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 2025 Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0624082543. Saya mengajar di SMK Mitahulung Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi menjalani hidup dengan penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat membentuk yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu Rahmawati. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan alokasi waktu 2 JP pada semester ganjil ya. Pada pembahasan bab 3 tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rizky, silakan mimpin doa ya. Ada doa? Silahkan pimpin doa memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umuri wa la tusaqqir khaddaka lin-nasi wa la tamshil bil-ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa wasid fi mashika wa khudbil sawti. Inna anqaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Anissa, hadir Bu. Eva, Nifa, hadir Bu. Colin, hadir Bu. Vesa, hadir. Rizky, Nurdia, hadir Bu. Amel, Ainur, Reza, dan Ridwan. Ya, semua berarti ya? Ya. Satu. Semangat 2. Ayo Ridwan. Semangat 3. Semangat 4. Tuhan. Ya, sebelumnya kita
cabang iman ada berapa? 70. 70 ya? 77. Ya, 77 ya. Yang harus kita Yakini. untuk bab 3 ini tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, contoh, perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansinya dengan dalil. Ini gambar tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini gambar apa, Rizky? Orang. Orangnya kenapa? Berfoya-foya. Ya. Sementara yang kiri itu bertolak belakang dengan gambar si kanan. Gambar yang kiri kenapa? Ada yang tahu? Tidak mampu. Ya, tidak mampu, orang miskin ya. Dari kedua gambar tersebut itu dalam menggunakan harta yang dimiliki untuk membantu seseorang yang mempunyai harta itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga harus dikasihkan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kelompok pertama Anissa, ada ya, Reva, Diva, Korin, Tessa, dan Rizky. Kelompok kedua Ridwan, Reza, Ainul, Amel, dan Maulida. Kelompok pertama itu menghindari sifat berfoya-foya dan takabur. Kelompok kedua pengertian, dalil, contoh, sum'ah, riya, sum'ah, dan hasad. Ini siapa yang mau jadi tutornya? Rizky sama Anissa, Bu. Rizky ini Nia. Yang bertanya Amin sama Reza. Tanya ini. Apa tanya kalian? 3 menit lagi presentasi ya. Ya, langsung saja ke presentasinya ya. Kelompok pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari sifat kehidupan. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan menghindari sifat berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas. Bahasa Arabnya israf dan boros, bahasa Arabnya tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Dalilnya di surat Al-Furqan ayat 67 yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Ya, mungkin ada bertanya? Ya, Dika. Ayo, berhasil suaranya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian Dika, saya yang bertanya perilaku sifat berfoya-foya. Kenapa? Sebutkan contoh sifat berfoya-foya. Contohnya berfoya-foya yaitu menghamburkan uang, koleksi barang mahal, memamerkan makanan mahal secara terus-menerus. Ya, gimana? Ya, mengerti ya? Ya, silakan lanjut ke tutor kedua. Namanya siapa? Perkenalkan dulu ya. Saya Maulana. Ya. Akan menjelaskan. Juga menghindari sifat takabur.
Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan manusia. Dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 36 secara tegas menyatakan bahwa orang takabur dan akan dimasukkan ke neraka. Ayatnya adalah alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya adalah tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ada yang bertanya? Saya terkait nama saya paling berguna, saya ingin bertanya. Sebutkan cara menghindari sifat takabur. Cara menghindari sifat takabur ialah tanamkan kesadaran bahwa segala kelebihan adalah karunia Allah dan rendah hati di hadapannya dan sesamanya. Ya, gimana biasanya? Mungkin kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ayo Iwan. Contohnya takabur. Siapa? Nia ya? Ini yang bertanya tentang contoh takabur. Tentunya takabur ialah merasa lebih baik dan lebih hebat dari orang lain, menghina dan meremehkan orang lain, memuji diri sendiri dan berlebihan. Nah, gimana? Cukup. Mungkin kasih kesimpulan untuk kelompok pertama. Sebenarnya kita tidak boleh sombong, harus bersyukur dan ikhlas. Harus bersyukur dan selalu ikhlas. Yang mungkin kasih aplaus untuk kelompok pertama. Kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan menghindari sifat atau riya dan sum'ah. Dan asal. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjung. Sementara riya itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Dalilnya jelas terdapat dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 564. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Sanina. Ya. Perbedaan apa? Apa perbedaan riya dan sum'ah? Riya sama sum'ah itu aslinya sama saja, hanya saja riya itu ingin memperlihatkan kebaikannya, sum'ah itu ingin memperdengarkannya.
Silakan. Perkenalkan, nama saya Nia Mulia. Menjelaskan tentang menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Dan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma qadara Allahu lakum Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Hadisa Afidah. Saya Ikhlasin pertanyaan. Berikan jawabannya hasad. Contohnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Gimana Lisa? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok pertama. Ya, namanya? Saya Karin. Saya bertanya bagaimana cara menghindari sifat hasad. Caranya yaitu memperbaiki niat hanya untuk Allah, beramal secara tersembunyi, memperbanyak rasa syukur, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, gimana Colin? Cuma tiga. Silakan beri kesimpulan dan akhiri presentasi. Kesimpulannya, riya, sum'ah adalah sifat tercela dalam Islam yang merusak niat dan pahala ibadah karena dilakukan demi pujian dan senangan manusia. Sementara hasad adalah dengki atau iri hati terhadap kenikmatan orang lain. Jadi kita harus menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan hartanya, seperti melampaui batas atau Islam, boros atau tajir dalam membelanjakan hartanya itu termasuk, kalau boros itu termasuk dalam perbuatan Berfoya-foya. Perbuatan setan. Seperti dalam gambar biografis di sampingnya itu, caranya untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya salah satunya itu bertawadhu atau selalu rendah hati, tidak berbangga diri karena sudah kaya gitu. Dan dengan juga saling di gambar satunya ini kayak orang mau menyapa orang ya. Ya, jadi selalu saling sapa, jangan karena kita punya kekayaan kita malah angkuh terhadap orang lain, jangan ya. Dari sifat riya dan sum'ah. Sum'ah itu dalam bahasanya, secara bahasa itu berarti mendengarkan. Sementara sa'ilah itu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya dapat pujian. Sedangkan riya itu adalah menampakkan, memperlihatkan, gitu ya. Dalam istilahnya, riya itu melakukan ibadah yang niatnya supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Kalau sum'ah itu lebih cenderung ke amal ibadah yang dilakukan diperdengarkan seperti ini ya, tanpa riya dan sum'ah ya. Gambarnya. Ini gambarnya anak-anak SMA yang sedang bersedekah, lalu di sosial media gitu ya. Seperti kayak kalau sum'ah, kalau ini kan sum'ah ya, lebih ke sum'ah. Kalau riya itu seperti kan dalam melakukan ibadah, seperti kalau sholat tahajud,
jam 2 gitu memposting status gitu ya. Ya, Yang ketiga menghindari sifat takabur. Takabur itu adalah tadi apa? Ini gambarnya berkopiah berjanggut biasanya identik dengan ustad ya. Atau santri gitu ya. Santri yang menyembuhkan diri nyantri di pondok gede, pondok yang terkenal gitu, lalu menyembuhkan diri loh saya santri gitu ya. Jadi jangan karena kita santri atau apapun maka kita jangan bersikap takabur ya. Karena sifat takabur itu termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghindari sifat hasad. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi bahwasanya sifat hasad adalah sifat seseorang yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi kalau misalkan ini kalian tadi mencontohkan tentang gadget ya, kalau ibu mencontohkan tentang kehidupan tentang apa ya? Tentang kayak seseorang yang sudah punya rumah yang gede atau sudah punya keterima di suatu, anggaplah kalian sudah lulus dan keterima di suatu atau kuliah di Mesir, melanjutkan ke Mesir atau ke mana ya? Atau apa ya namanya? Ada lagi yang selain Mesir? Tarim. Amin. Kalian temannya salah satu teman pondok kalian atau teman kelas kalian itu pas keterima beasiswa di Tarim. Kalian itu jangan ini hati, jangan benci kepada temannya tersebut ya. Nah, kalau semua benci atau semua nggak suka, saya nggak suka teman saya sudah berterima kasih sementara saya tidak gitu. Nah itu kalau sampean merasa tidak suka ke temannya itu berarti kalian mempunyai ciri sifat hasad. Ataupun di antara temannya kalian ada yang ingin nikah gitu ya, pas sudah tunangan kalian belum, itu jangan iri hati juga gitu ya. Dan cara menghindarinya, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya salah satunya itu dengan terbiasa hidup sederhana. Ya, apa lagi? Hemat uang. Kenapa? Hemat uang. Hemat uang. Oh, hemat uang, ya benar. Jajan 10 hari itu 5.000 minimal lah. Itu. 5.000 itu gak boros ya? Hah? 5.000 gak boros ya? Ya minimal. Iya, tergantung pendapatan orang tua kita juga kan ya. Sifat riya dan sifat itu salah satunya dengan bersyukur kepada Allah. Jadi jangan apa-apa kurang bahagia, apa-apa kurang gitu, jangan ya takut juga. Dan sifat takabur juga. Anggaplah teman kita, saudara kita, jangan musuh-musuhan gitu ya. Dan sifat hasad, gemar membantu orang lain. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada Bu. Ya, penutup pada bab ini yaitu hidup penuh manfaat lahir dari kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati dan rasa syukur. Rendah hati sama rendah diri beda ya? Iya. Ya Ibu lagi, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu sama Ibu dijazakan LKDP-nya tempat kerja ya. Silakan isi kolom-kolomnya. Ya. Jadi itu isi ya kolom-kolomnya. Ini telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk hidup bersahaja. Ini kebetulan Ibu pegang punyanya Reza. Karena saya telah memahami itu berfoya-foya, takabur dan zina. Mungkin sama-sama menyimpulkan materi pada bab 3 hari ini ya. Agar tujuan apa yang kita ingin capai dicapai.
Yang pertama, silakan Ainur baca. Kasihin ya, Ainur kan Ainur mah. Dengan baik karena aku bisa bermanfaat baginya. Sebab kalau harta salah maka Ya, jadi kesimpulannya harta ini termasuk pada materi yang pertama ya, berfoya-foya. Ya, jadi kalau hartanya digunakan secara baik maka akan bermanfaat bagi dirinya, dan jika sebaliknya maka akan mencelakai dirinya. Seperti kalau kita punya harta tapi digunakan beli amat, minuman keras, itu akan merusak dirinya atau narkoba dan lainnya, gitu ya. Dapat mencelakai tubuh kita, menggerogoti tubuh kita. Dan yang kedua, Rizky. Silakan dilarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalam bahasa Arab israf, boros, takbir dan mengambilkan harta, familia, sum'ah, sombong, takabur dan mimpi. Jadi Islam pun juga melarang hal-hal yang berlebih-lebihan, apapun itu, tidak hanya harta ya. Dan yang ketiga, ya, Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Islam apa Islam? Melampaui batas. Jadi seseorang yang sudah melampaui batasnya seperti mengkonsumsi narkoba atau hal yang lainnya, itu tidak ada manfaatnya bagi dunia maupun di akhirat. Dan yang ke-9, syarat diterimanya amal ada 3, yaitu beramal dalam landasan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan dengan sekadar dan sabar dan ikhlas. Jadi ikhlas itu ada di semua lini ya. Ikhlas. Jadi kalau kita melakukan amal kita harus ikhlas, selain dengan niat karena Allah. Dan yang ke-10, benteng api apapun itu, apapun yang kita kerjakan sekarang itu semata-mata kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar hari ini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan hanya mengharapkan ingin kita, tapi mengharap karena ridho Allah. Karena kalau kita sudah mengharapkan niatnya kita karena ridho Allah Subhanahu wa taala, kepintaran itu akan datang dengan sendirinya, pemahaman dan kita ya. Yang terakhir, sifat hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur hasan dapat dihindari dengan menerapkan sikap rendah hati. Apalagi ya. Oh iya, ini di LKPD-nya ada tugas penilaian pengetahuan ABC 10, esai 5, dan ada tugas pembuatan quote Instagram ya. Quote Instagram silakan dibuat nanti minggu depan ya. Terima kasih. Silahkan pimpin doa. Tadi Rizky sekarang Ridwan. Terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum